Sidang jamaah Jumat yang disayangi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian bencana alam sudah dan sering terjadi dimanapun saja berada. Dimanapun belahan di bumi ini, bencana alam sering datang silih berganti. Itulah kehidupan bumi. Karena itu bagi kita orang-orang beriman, bukan bencananya yang jelek, tapi adalah bagaimana cara kita menyikapi ketika datang bencana itu. Karena saat ini dengan datangnya bencana di mana saja berada, muncul berbagai pendapat. Ada yang karena gejala alam, bumi sudah tua. Ada yang mengatakan ini pergesekan tanah dalam setiap 120 tahun bisa terjadi. Ada yang karena orang berkata karena dosa-dosa manusia. Tadi pagi saya mendapatkan WA dari salah seorang teman bahwa bencana terjadi karena kesalahan dan dosa-dosa manusia. Karena itu saya berpikir ini analisa yang betul, tapi kurang tepat digunakan jika terhadap orang yang lagi kena musibah. Bagi kita yang jauh-jauh dari tempatnya, dari tempat ini, saudara kita yang kena musibah, hal yang paling tepat, berhati-hati, jangan sampai karena dosa-dosa kita Allah datangkan bencana. Terapinya mungkin itu yang paling tepat. Tapi kalau saudara kita yang lagi berduka, ditinggalkan keluarganya, hancur rumahnya, saya kira terapi materi ini tidak tepat untuk mereka. Justru yang paling tepat bagi saudara kita yang kena musibah adalah menguatkan batinnya menghadapi musibah, menggembirakan mereka dengan janji-janji ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sendiri sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Wa basyyiris sabirin, gembirakanlah orang-orang yang lagi tengah bersabar. Siapa orang bersabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap datang musibah dia berkata, kita adalah milik Allah, semua adalah milik Allah. Lalu apa kabar gembira Allah kepada orang yang kena musibah? Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika hul muhtadun. Allah berikan kabar gembira kepada orang yang kena musibah, lalu dia yang bersabar dengan salawat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seluruh materi yang kita sampaikan dari para ustaz, daripada ulama, daripada orang-orang kita kaum muslimin, saya kira semuanya betul. Tapi untuk meletakkan terapi penyampaian itu, tentu ada waktu dan tempat serta keadaan yang harus kita lihat. Karena itu, kepada saudara kita yang lagi berduka, tidak ada jalan kecuali adalah dengan jalan kesabaran. Jangan sampai orang yang lagi berduka kita takut-takuti karena dosa mereka, kita tidak bantu, malah kita menakut-nakuti dengan segala macam penyampaian-penyampaian yang memang betul, tapi bagi mereka itu adalah bagaimana cara menguatkan, menggembirakan mereka dalam menghadapi setiap bencana. Ketika Nabi kita Muhammad SAW melihat orang yang ada orang datang kepadanya, dia kena musibah, apa kata Nabi? La ba'as illa tahu. Ini tidak apa-apa. Justru insya Allah akan menyucikan segala dosa-dosa dan kesalahan. Itulah caranya Nabi kita menterapi setiap keadaan, sehingga setiap keadaan itu adalah sangat baik. Ketika ada orang yang sering kena penyakit ayam, seorang sahabiah datang menghadap kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya punya penyakit ini." Apa kata Nabi? "Penyakitku ini adalah bagian dari kunci-kunci surga." Menggembirakan sesuatu, seseorang ketika ditimpa sesuatu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Allah menggembirakan orang-orang yang ditimpa musibah. Wa basyiris sabirin. Gembirakanlah orang-orang yang sabar. Karena itu, hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala,
Karena itu bagi kita orang-orang yang beriman, setiap datangnya musibah adalah momentum yang terbaik untuk kita belajar dari setiap peristiwa itu. Ada pesan Allah dalam setiap musibah. Musibah tidak datang begitu saja, tapi ada pesan bagi semuanya di antara kita. Pesan pribadi buat diri saya dan kita semua dalam setiap musibah itu. Satu ketika terjadi paceklik yang begitu panjang sekali di zaman Nabi Musa alaihi salam. Lalu karena paceklik itu banyak binatang-binatang yang sudah mati, pohon-pohon semua kekeringan, ibu-ibu yang hamil tidak bisa melahirkan karena paceklik yang melanda, kekurangan air di mana-mana. Di zaman Nabi Musa, orang sudah bergelimpangan semuanya karena kekurangan makanan dan air. Panen tidak jadi. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Nabi Musa pun keluar lapangan, lalu menatap ke langit, berdoa kepada Allah. Ya Allah, turunkan sekarang ini hujan ya Allah. Tanaman sudah kering, banyak hamba-hambamu yang tersiksa. Turunkan hujan sekarang juga ya Allah. Hujan tidak turun. Hari yang kedua, Nabi Musa kemudian berdoa lagi, ya Allah, turunkan hujan sekarang juga. Hujan juga tidak turun. Hari yang ketiga, Nabi Musa keluar lagi, ya Allah, turunkan hujan sekarang juga. Kalau tidak diturunkan hujan, akan datang bencana yang lebih besar lagi. Hujan pun tidak turun juga. Padahal doa nabi-nabi itu adalah mudah sekali diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung seketika itu diijabah oleh Allah. Tapi kali ini doa Nabi Musa terhalang, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kemudian terjadi? Kemudian Allah mewahyukan kepada Musa, wahai kekasihku Musa, sesungguhnya doamu bukan aku tidak dengarkan, tapi di tengah-tengah kaummu ada pendosa. Dia belum taubat kepadaku. Dia melakukan dosa tapi tidak bertaubat kepadaku. Dengan dosa itu menghalangi turunnya hujan dariku, berkah dariku. Besok harinya dikumpulkanlah seluruh umatnya Nabi Musa di lapangan yang sangat luas. Lalu dikatakan kepada mereka, wahai saudaraku, siapa di antara kalian yang melakukan dosa lalu tidak bertobat kepada Allah? Hujan tidak turun lantaran dosa-dosa kalian. Siapa di antara kalian yang berdosa? Angkat tangan, mengaku saja. Semua orang tertunduk. Tidak ada satupun yang berani mengakui dosanya di hadapan Nabi Musa alaihi salam. Melihat dalam keadaan seperti itu, hening semuanya, Nabi Musa melihat kasihan umatnya, menyuruh mereka pulang ke rumah masing-masing. Begitu datang malam, hujan pun kemudian turun begitu deras sekali membasahi bumi. Yang kering menjadi basah kembali dan tumbuh kembali. Kehidupan bergerak normal berjalan. Pagi hari kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rabb, saya belum berdoa lagi kepadamu, hujan engkau sudah turunkan. Kenapa ya Allah? Maka Allah menjawab pertanyaan Nabi Musa, wahai kekasihku Musa, sesungguhnya ketika kamu meninggalkan lapangan menuju rumah masing-masing, di antara mereka ada yang berdosa itu diam-diam minta ampun kepadaku, istighfar kepadaku. Maka dengan itu aku jawab minta ampun mereka dengan aku jawab hujan yang begitu lebat, karena aku sangat mencintai hamba-hambaku yang beristighfar. Karena itu hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, tidak manakala datang kehidupan kita kepahitan, waladabwan bisyai'in minal khaufi, ketakutan, wal ju', rasa lapar, wal bima wal ju'i wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wa thamarat, buah-buahan, kemiskinan, apapun yang menimpa kita, agama menjawab yang paling utama adalah kita minta ampun kepada Allah. Minta ampun inilah yang akan membukakan rahmatnya Allah, membuka pintu-pintu langit. Doa yang tidak diijabah oleh Allah diijabah kembali dengan apa? Dengan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita. Inilah resep pertama dalam kita menghadapi ujian dan musibah.
baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap kita secara pribadi-pribadi. Yang kedua, hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersedekah. Karena Rasulullah mengatakan as-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu akan menolak bala. Karena itu sikap yang paling baik yang kita lakukan dalam setiap keadaan. Pertama, kita minta ampun kepada Allah setiap akhir malam atas segala dosa-dosa kita. Yang kedua, siangnya, pagi harinya kita mengeluarkan sedekah. Karena itu alangkah tepatnya dalam kondisi seperti ini, jangan kita menghakimi saudara kita yang lagi kena musibah. Tapi yang harus kita lakukan adalah sikap kita membantu, meringankan kehidupan mereka yang lagi kena musibah, maupun yang terlilit oleh utang, garis kemiskinan. Semua kita melakukan hal itu. Untuk apa kita lakukan semua itu? Adalah tadfa'ul bala, agar Allah Subhanahu wa taala menolak bala yang akan diturunkan kepada kita. Inilah ilmu orang-orang dulu yang disebut dengan ilmu tolak bala. Ternyata dalam ilmu tolak bala itu ada dua. Yang pertama itu adalah beristighfar kepada Allah. Yang kedua, dengan kita bersedekah. Itulah cara kita yang paling ampuh menurut pesan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad SAW. Tolaklah bala dengan beristighfar, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, kita bersedekah dalam segala keadaan. Terakhir, ingin saya menceritakan satu peristiwa yang jarang terjadi sebagai penutup dari khutbah pada kesempatan hari ini. Satu ketika ada seorang murid bertanya kepada gurunya perihal burung merpati yang ada di atas Ka'bah, ada di atas Baitullah. Burung merpati satu-satunya burung yang Allah izinkan berada di Ka'bah. Tidak ada burung apapun di sekitar Ka'bah kecuali burung merpati. Bagi kita yang haji, yang umrah, perhatikan dengan baik. Hanya satu-satunya burung merpati itu yang bisa hinggap. Kemudian sang murid itu bertanya kepada gurunya, "Guru, apa sebabnya burung merpati ini dipindahkan ke Ka'bah, bisa berada di atas Ka'bah, padahal ini tempat yang sangat mulia, al-musyarrafah, tempat yang sangat dihormati." Hadirin cintai oleh Allah. Kemudian guru itu kemudian bertutur, sebenarnya pernah zaman dulu, zaman yang sangat lama, merpati ini sering dibunuh oleh para petani atau para pemburu burung-burung merpati. Ketika burung merpati sudah hampir punah, hampir habis, maka si ibu merpati naik ke langit melapor kepada Allah, "Ya Allah, saya sering diburu petani. Saya mohon kepadamu yang sering membunuh anak-anak kami, menculik anak-anak kami, tolong pada saat dia memanjat pohon itu, jatuhkan dia sampai dia meninggal, sehingga mereka tidak bisa mengganggu anak-anak kami lagi di kemudian hari." Allah iakan itu, dan Allah berjanji akan menjatuhkan petani ini ketika dia naik mengambil anak-anak merpati. Tapi satu ketika sang petani ini kemudian naik mengambil lagi anak merpati itu, sang petani itu tetap selamat sampai ke bawah. Sehingga sang burung merpati naik protes kepada Allah, "Ya Allah, katanya engkau berjanji akan menjatuhkan sang petani yang mengambil anak-anak kami, membunuh anak-anak kami, menyembelih anak-anak kami. Engkau berjanji akan menjatuhkan saat naik ke pohon, tapi engkau tidak menjatuhkannya." Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? "Ketahuilah wahai burung merpati, saat si petani naik akan mengambil anakmu, di saat itu si petani ini aku sudah takdirkan dia akan meninggal pada saat itu. Dia celaka pada saat itu, dia kena musibah pada saat itu. Tapi sebelum dia naik ke atas, di kantongnya ada roti, diberikan pada pengemis.
dengan sedekahnya itu aku selamatkan dia di hari itu. Di hari dia bersedekah, kata Allah, aku haramkan hamba-hambaku terkena musibah. Maka itulah yang dikatakan oleh Nabi, setiap datang waktu pagi, awali pagi kita dengan kita bersedekah. Karena itu di hari Jumat disunahkan kita bersedekah, karena hari Jumat itu adalah hari nanti terjadinya hari kiamatul kubra, peristiwa besar. Dan di hari Jumat yang menawarkan selawat kepada Nabi, bersedekah pada umat, mudah-mudahan insya Allah diamankan pada saat di hari yang sangat berat itu insya Allah. Semoga kita insya Allah saudara kita disabarkan orang yang kena musibah, dan kemudian kita bisa ikut membantu meringankan saudara kita. Isilah dompet-dompet doa Pak, isilah para panitia-panitia yang akan insya Allah menghantarkan bantuan ke Cianjur dan tempat-tempat yang lainnya yang kita bisa bantu. Dan mari kita sembari kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan yang telah kita lalui. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua, Allah membimbing kita ke dalam rahmatnya insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim.